apalagi seayah seibu. Khususnya yang ini ya, ini biasanya terjadi permusuhan. Misalnya seorang bapak, istrinya meninggal dunia, punya anak 3 dia, lalu menikah lagi dengan istri berikutnya, punya anak 3, seolah-olah ini anak ini beda, bahkan kadang dianggap anak tiri. Bukan, itu anak seayah, cuman biasanya ada gap-gapan ini karena ibunya beda. Ini semacam grup-grupan. Ibumu beda tapi ayahmu sama, itu tetap saudara harus perhatikan. Baik, pastikan Anda sudah damai. Mungkin Anda mengatakan, tapi adik saya itu ibunya kurang ajar dengan bapak saya dulu. Terserah apapun urusan ibunya, tapi anaknya adalah adikmu, hai hamba Allah. Jangan bawa-bawa kesalahan ibunya kepada anaknya. Adikmu itu tolong, saudara, silaturahmi yang serius. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara saudara. Ingat, perhatikan saudara Anda, pastikan Anda tidak berebut waris. Kalau Anda pernah berebut waris, beresin, hai hamba Allah, agar urusan Anda tidak sia-sia dengan kebaikan ini. Selesaikan urusan waris. Kemudian apalagi, anak-anak Anda dari mana sekarang? Ada di mana sekolahnya? Serius. Kalau memang anak Anda sesat, Anda ada bejat, ngadulah kepada Allah yang Maha Pengampun, khususnya di malam ini, malam terakhir Ramadan tahun ini. Semoga Allah mengembalikan putra-putri Anda kepada kemuliaan. Yang sudah baik semakin baik, dan seterusnya. Harta Anda, pastikan rezeki Anda sudah halal. Bagi siapapun yang masih dalam kubang keharaman, mintalah kepada Allah agar dientaskan dari keharaman. Dan juga tafakur kita yang pertama tentang tobat, pastikan Anda sudah biasa sedih, menyesali dosa-dosa, bahkan dibarengi dengan tetesan air mata. Mungkin yang pernah berjudi, pernah meninggalkan sholat, pernah zina yang hina itu, ayo pastikan Anda sudah menyesal dengan sesungguh, dengan penyesalan yang sesungguhnya. Pastikan kita itu belajar untuk itu, bukan hanya Anda dengar saja, tidak. Anda harus merasakan dengan hati Anda harus praktikkan. Ingat penyesalan Anda sejauh mana. Kemudian semalam yang kita hadirkan, sudahkah pastikan Anda sudah membuang benci, dendam di hati Anda. Pastikan Anda memaafkan orang yang berbuat salah kepada Anda. Pastikan Anda bisa mendoakan dengan doa kebaikan kepada orang yang telah berbuat salah kepada Anda. Itu prestasi. Sejahat apapun dia, akan tapi Anda harus lebih unggul, yaitu doakan orang-orang yang berbuat jahat kepada Anda dengan doa-doa kemuliaan. Jangan menunda esok hari, karena kekotoran hati itu jangan dibiarkan. Kalau hati dibiarkan kotor, buah kekotoran hati menjadikan kita banyak dosa. Dia dari dengki dan benci, dendam, banyak kejahatan. Setelah itu, hai hamba Allah, pastikan Anda sudah berdamai dengan saudara-saudari Anda. Pastikan Anda sudah menata hati, sehingga hati yang semula ada benci menjadi cinta. Pastikan, ingat, sudahkah Anda mendoakan dia yang bermasalah dengan Anda? Kalau Anda belum, lalu Anda pengen apa? Anda datang ke tempat ini untuk apa? Bukankah Anda pengen mulia, pengen senang, pengen bahagia? Bahagia itu orang yang hidup dengan cinta, bukan dengan benci. Coba dengan benci, dendam, capek hidupnya. Lihat si ini benci, lihat sini dendam, lihat sini dengki, lihat sini, capek hidupnya. Hanya orang bodoh itu pangkas benci, pangkas dengki, pangkas dendam dengan panjatan-panjatan doa. Pastikan itu panjatan doa, mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita, mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Dan bersama ini juga kami mohon kepada Anda semuanya, di saat kami tidak di hadapan Anda, doakan kami dong. Doakan para pejuang, doakan para santri, doakan anak-anak kami. Di saat Anda bisa mendoakan seperti itu, malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Anakmu yang dijaga, keluargamu yang dijaga. Ingat, ini semalam masih baru sekali. Membersihkan hati tadi malam, Anda masih ingat? Sudahkah Anda praktekkan pulang ke rumah, lalu Anda catat orang-orang yang kurang ajar itu, kemudian Anda doakan mereka dengan doa kebaikan? Kalau belum, pertanyaan Anda mau apa? Apakah Anda termasuk golongan orang terakhir yang harus melihat cermin lalu Anda berkata, dasar Abu Jahal kau, begitu? Apakah Anda ingin jadi Abu Jahal? Abu Jahal pendendam, pendengki, sehingga biarpun yang ngajar Nabi tidak bisa baik Abu Jahal. Abu Jahal itu yang ngajar Rasulullah. Abu Jahal itu belajar dari Nabi, dengar Nabi, cuman karena hatinya kotor, ada benci, dengki, maka menjadi Abu Jahal. Sama, kita pun kalau terus kita penuhi hati kita dengan benci, dengki, dendam, maka ketahuilah bisa jadi Abu Jahal. Ayo semuanya bersihkan hati Anda. Pastikan Anda bisa mendoakan saudara-saudari Anda dengan doa kebaikan.
Insya Allah setelah itu Anda akan menjadi orang yang lapang hati, lapang dada, mudah menanamkan kebahagiaan. Ya, insya Allah. Kemudian juga pesan terakhir, mudahkanlah pintu halal. Terlintas lupa sampaikan, mudahkan pernikahan, hai hamba Allah. Anda jangan mempersulit pernikahan anak-anak Anda. Zaman ini zaman rusak. Ini ada hubungannya dengan masalah dosa zina dan sebagainya. Hei para orang tua, jangan hanya Anda menginginkan Anda selesai kuliah, akan tapi ternyata hajat pribadinya tidak terpenuhi. Sementara zaman rusak, zaman dulu mah zaman kita nggak bisa melihat hal-hal yang kotor. Tapi hari ini sering ditontonkan kepada anak-anak kita hal-hal yang membangkitkan syahwat. Lalu anak yang soleh atau solehah kemudian ingin cari yang halal, orang tuanya melarang. Hati-hati, jangan persulit urusan pernikahan anak-anakmu, hai para orang tua. Jangan persulit urusan pernikahan anak-anakmu. Mudahkan pernikahan dengan pernikahan yang direncanakan, yang baik, calonnya baik, orang benar baik, yang bisa saling mendukung dalam perjuangan, dalam belajar. Kenapa hari ini kalau pintu halal ini tidak dibuka, yang kebuka pintu haram? Anak-anak kecil ngerti zina. Di sebuah kota terhitung waktu itu ada, kita di salah satu kota di Jawa Timur ada mengatakan bahasanya terdata, karena dia mengadakan atau mahasiswa mengadakan riset apa gitu, terdata 64 atau 46 anak lahir tanpa ayah. Allah, itu yang lahir. Dan yang terdata yang tidak hamil berapa banyak lagi. Perzinaan mengerikan hari ini, hai hamba Allah. Buka pintu halal dan tolong jaga mata. Buka pintu, mudahkan urusan pernikahan anak-anakmu. Bukan urusan anakmu saja. Hei anak, jika Anda punya ibu yang masih punya hajat, mungkin ayahmu meninggal dunia, atau ibu pisah dengan ayah dan sebagainya, ibumu, atau ayah ibu meninggal dunia, ayah seorang duda, atau sudah pisah. Ingat, mereka juga punya hajat. Hei anak, dengar wahai anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang ibumu sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Gak boleh Anda melarang, dia punya hajat harus dipenuhi. Urusan kecintaanmu dengan ayahmu beda, tapi menyelamatkan ibumu yang punya hajat pribadi juga penting. Hei anak, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah, tapi pandang mereka sebagai seorang laki-laki yang punya hajat pribadi. Jangan sampai seperti seorang wanita yang dia masih umur muda, dia dilarang oleh anaknya menikah karena anaknya masih kecil waktu itu. Yang gede hanya satu, waktu itu yang satu SMA, selebihnya adalah SMP dan SD, masih kecil-kecil. Dia menyekolahkan anaknya sampai 5 tahun, sehingga anaknya waktu kuliah semuanya, pas di tahun yang ke-6 dia menangis di hadapan kami. Kenapa? Buya, waktu 4 tahun yang lalu aku sibuk dengan anak-anak, alhamdulillah aku bisa menjaga, tapi saya tidak bisa bertahan. Tahun ke-6 saya kepleset, menangis dia melakukan zina di tahun ke-6 di saat anaknya sudah pada kuliah semuanya. Maka perzinaan, hati-hati, ngeri, hina, karena pintu halal tidak dibuka. Jangan mempersulit urusan pernikahan. Orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya akan dipersulit urusannya oleh Allah. Mulai dari mempersulit calon menantu, harus dengan model begini-begini, sehingga pada takut menikah dan sebagainya. Hari ini bukan seperti zaman dulu, hei pak, bapak-bapak yang seumur kami lah paling tidak. Zaman kita dulu mah aman, televisi ada hanya satu tok, Pak Lurah yang punya. Acara televisi ada hanya TVRI, acaranya pun tidak begitu membahayakan. Tapi hari ini hei hamba Allah, mudahkan urusan pernikahan. Ingat siapapun, jangan melirik urusan yang haram, jangan coba-coba yang haram. Kami tidak hanya bicara dengan yang muda, yang tua pun sama. Kalau mata Anda sudah biasa dengan yang haram, lihat yang halal jadi tidak indah. Kalau mata kita sering jelalatan melihat yang haram, yang halal jadi tidak indah. Jaga matamu dan nikmati yang halal. Jangan sampai kita dengan mata ini, kita buka di mana-mana jelalatan, yang halal jadi tidak indah. Baik, ini yang perlu kami sampaikan. Buka pintu halal, mudahkan pernikahan, jangan persulit urusan pernikahan. Kalau masalah anak kita mau sekolah, kita carikan pasangan yang bisa mendukung sekolah. Kalau bahasa kami adalah BSS, gak ada masalah, bayar sendiri-sendiri. Ya, yang satu yang laki ini dengan orang tuanya, yang penting ada kesepakatan untuk bisa sukses. Jangan dipersulit urusan pernikahan. Karena apa? Masya Allah, banyak perzinaan terjadi karena orang tua. Ada seorang tua yang melarang anaknya mau pengen nikah,
dia masuk sarjana ekonomi, baru kuliah pengen nikah, bapaknya marah-marah, apa-apaan kamu ini, baru kuliah pengen nikah, dilarang oleh bapaknya, sementara bergolak syahwatnya sudah sangat kuat. Akhirnya sampai dia menyelesaikan kuliahnya, dan betul dia menjadi sarjana ekonomi plus pezina. Karena apa? Orang tuanya yang persulit, yang menanggung dosa orang tuanya, mempersulit pernikahan. Ini yang perlu kami hadirkan dalam pertemuan singkat ini. Insya Allah, ingat, malam ini pengikat. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda punya tanah yang lebar ribuan puluhan hektar, atau ayo untuk dakwah, atau bahkan Anda yang punya harta sangat sedikit sekali, jadilah Anda orang yang selamat dengan harta yang sedikit Anda. Jangan menyerah. Yang berjuang bersama kami bukan hanya orang kaya, tidak, orang yang punya rindu kemuliaan, biarpun si fakir punya utang, boleh berjuang. Ayo setelah ini harus semakin serius Anda, daftarkan diri Anda dengan perjuangan yang sudah kami persiapkan semuanya, insya Allah ya. Jangan lupa, jangan ragu. Kemudian untuk dewasa, jika Anda melihat perbedaan di masyarakat tentang hari raya, jadilah Anda orang yang paling bijak. Perbedaan semacam ini ujian, maka tampak nanti yang bodoh hatinya menjadikan perbedaan ini permasalahan, tapi yang cerdas hatinya biasa. Begitulah perbedaan. Ini adalah bukan hal keimanan akidah. Yang berhari raya hari ini silahkan dengan keyakinannya, tanpa harus Anda caci. Yang berraya hari ini tidak usah menyalahkan yang berhari raya esok hari. Cuman lihat, orang awam mengatakan berarti yang puasa hari ini haram dan dosa. Kalau bodoh jangan terlalu ditampakkan, bodoh simpan saja, sebab hari ini enggak ini. Yang biasa kan orang bodoh komentar di media sosial dan sebagainya, itu hanya akal-akalan. Makanya perbedaan semacam ini ujian, akan tambah orang bijak dan cerdas. Coba yang nggak bijak dan nggak cerdas, komentarnya komentar kotor, ya memang dia modelnya begitu. Tapi di kalangan ahli ilmu ngerti biasa saja. Yang hari ini, yang berhari hari esok, sesuai dengan petunjuk ulama yang diikutinya, hari ini harus puasa dong. Kalau Anda melihat hari ini orang yang berhari raya dengan keyakinannya, ya nggak ada masalah dia. Cuman yang masalah menggabungkan pemahamannya. Yang berpuasa hari ini dosa. Ya, Anda kalau puasa hari ini dosa. Kenapa? Anda meyakini hari raya adalah hari ini. Saya mengikuti yang mengatakan hari raya esok hari, maka hari ini harus puasa. Ini harus kami sampaikan supaya tidak jadi perselisihan. Anda tenang saja. Nah, kalau ada orang berhari raya bersalaman dengan Anda, sambut, assalamualaikum. Tapi Anda jangan mau makan dengan mereka. Aku esok hari, besok kita makan bersama. Kita perlu sekali ini damai. Perbedaan nggak boleh jadi permusuhan. Ini saja insya Allah. Untuk nanti malam kita akan keliling, takbir keliling. Yang sudah biasa dengan takbir keliling di kampungnya, lanjutkan. Yang belum bergabung dengan kami, dan kami serukan Anda dimanapun Anda berada. Kami merindukan Anda menghidupkan malam hari raya dengan kebaikan. Mumpung ingat, kebiasaan ulama terdahulu takbir di kampung-kampung, di pasar-pasar, syiar takbir mutlak. Itu dianjurkan takbir di pasar-pasar agar gema takbir terdengar di pasar-pasar, di jalan-jalan. Namanya takbir keliling, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Ulama mengatakan ini dianjurkan semuanya, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, bukan dengan maksiat. Beribadah. Biasanya kami melakukan kunjungan dari masjid ke masjid. Coba kalau Anda bisa kunjung 10 masjid saja, lihat. Setiap masjid Anda sholat 2 rakaat, berarti Anda kayak di bulan Ramadan, kayak tarawih 20 rakaat tanpa sadar. Apalagi Anda melakukan sholat 4 rakaat, ya, dari kunjung masjid. Kemudian paling ringannya menghidupkan malam hari raya, terpenting, paling penting dan paling ringan, tingkat dasarnya adalah menghidupkan malam hari raya dengan cara sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dikunci. Maka yang aneh adalah semalam suntuk dia ibadah tapi tidak sholat isya berjamaah. Ini karena kedunguan, kebodohannya. Yang terpenting adalah kunci sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Kemudian antara keduanya semampu Anda. Yang unik adalah wah, takbirnya semangat, sholat isyanya tidak berjamaah. Sebab siapa menghidupkan sholat isya berjamaah sampai subuh, seolah-olah dia menghidupkan malam itu dengan ibadah. Subuhnya berjamaah. Insya Allah ini saja. Mari kita. Kemudian ada buku zikir. Itu kami ijazahkan kepada semuanya, Wirdul Fatih. Anda punya, ada ijazah dari kami yang pernah kami berikan, Wirdul Latif, Rotibul Hadan dan sebagainya. Cuman Al-Wirdul Fatih itu pendek. Anda kalau pelan-pelan 5 menit, coba saja. 7 menit paling lama. Dan itu bisa Anda baca di tengah malam. Mungkin kalau Anda perhatikan zikirnya,
kalau Anda itu pertama adalah, kalau Anda Firdul Fatih itu mungkin kami sampaikan sekarang singkat saja supaya Anda ngerti. Ini memang kita, ini nanti bisa ambil, ini gratis bisa diambil di sana. Ini hanya zikir. Di dalamnya yang pertama adalah agar Anda ingat dengan baginda Nabi dan keluarga, lalu baca Fatihah sekali. Yang Fatihah yang kedua adalah untuk orang yang telah mendahulu kita. Jangan sampai kita lupa dengan ayahanda, guru-guru yang telah mendahulu kita. Yang ketiga adalah mendoakan orang-orang yang masih hidup dari guru kita, orang tua. Maka saya katakan, kalau saya dalam setiap sholat saya kok lupa dengan guru saya sudah anggap durhaka kepada guru saya. Cuman saya itu sering lupa, makanya saya buat begitu biar tidak lupa. Makanya ini dengan ini tidak akan lupa kita. Jadi 3 kali baca surat Al-Fatihah. Pertama untuk baginda Nabi dan keluarga. Yang kedua untuk orang yang telah meninggal dunia, dari guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita. Bebas Anda baca sebanyak-banyaknya itu orangnya, Anda sebut sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah yang masih hidup dari guru kita, orang tua kita, anak kita, dan sebagainya. Baru setelah itu kita baca istighfar. Istighfar itu adalah ngikut baginda Nabi. Baginda Nabi itu adalah orang yang tidak pernah bersalah, tapi dalam sehari tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Dalam riwayat setiap majelis tidak kurang dari 70 kali beristighfar, astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita baca sholawat paling bagusnya, sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah, yang kita baca di dalam sholat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Karena ini namanya sholawat Ibrahimiyah, paling bagusnya sholawat, karena yang membuat adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu ada sholawat Fatih, yang ini kita beri Wirid Fatih karena ada sholawat Fatih, pembuka kebaikan. Karena Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadir, itu untuk pembuka kebaikan. Bashir kabar gembira, Nadir memberikan ancaman agar tidak masuk dalam petaka. Itu sholawat Al-Fatih. Setelah sholawat Fatih kita baca doa istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, istighfar Nabi Yunus, para ulama mengatakan siapapun yang dalam kegelapan, karena kisahnya Nabi Yunus itu adalah setelah dilempar dari kapal, ditelan ikan, kemudian di dasar laut, kemudian di malam hari beliau ngadu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dikabul oleh Allah, dientaskan. Artinya apa? Nabi Yunus itu di dalam gelap, di dalam gelap, di dalam gelap. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Makanya siapapun yang saat ini dalam gelap, gelap ekonomi, gelap ini, gelap itu, perbanyaklah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini istighfarnya Nabi Yunus. Kemudian setelah itu kita baca doa untuk kalimat tammati min syarri ma khalaq. Ini yang kita perlukan agar dia terlindung dari hal-hal yang tidak baik yang Allah ciptakan, sehingga biarpun kita nginjak apapun kala jengking nggak akan bermasalah, berbahaya. Maksudnya apa? Dijaga oleh Allah. Kalau disengat, disengat, tapi tidak sampai membahayakan. Bahaya itu panjang kisahnya. Apakah setiap disengat kala jengking berbahaya? Oh tidak. Bisa jadi sakit, bengkak, akhirnya banyak istighfar. Tapi yang membahayakan apa? Digigit kala jengking, disengat kala jengking, takutnya apa? Maki-maki Allah, kan gitu ya. Jadi pokoknya gini loh ya, kalau Anda membaca itu akan terjaga iman Anda, perilaku Anda, insya Allah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah tidak akan membahayakan semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau saya tidak membahayakan istri, keluarga, dan sebagainya, itu penjagaan. Kemudian setelah itu al-baqiyatus shalihat adalah satu tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ini adalah satu amalan-amalan yang digemari oleh para sholihin, karena di balik itu, namanya di balik itu adalah pahala-pahala yang banyak sekali. Kemudian setelah itu kita baca qul huwallahu 3 kali, qul huwallahu falaq, qul huwallahu binas. Kemudian setelah itu baca surat Al-Fatihah, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Kenapa kok Al-Fatihah dengan akhir surat Al-Baqarah? Ini singkat saja, penjelasannya sudah pada pertemuan yang lalu. Kenapa? Ada hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, ada malaikat turun memberitahu kepada Nabi, ya Muhammad, absyir bi nuraini utitahu ma lam yu'ta hadun min qablik. Hei Muhammad, bergembiralah dengan 2 cahaya yang Allah berikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelummu. Lalu Nabi bertanya, apa wahai malaikat cahaya itu? Mahuma? Dijawab, Fatihatul Kitabi, surat Al-Fatihah, wa khatimul Baqarati, dan pungkasan surat Al-Baqarah. Lan taqra' harfan minha illa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Maka kita letakkan di situ agar doa kita dikabul. Makanya para ulama kita tuh kenapa kok habis doa dikit-dikit Al-Fatihah? Kenapa? Agar dikabul doa. Cuman yang nggak paham ngecek. Pernah ada suatu ketika orang Cirebon atau orang mana
Dia katanya mencaci mengejek, apaan tuh dikit-dikit Al-Fatihah. Memang Quran adanya Fatihah saja, kenapa ada Al-Baqarah? Kasihan dia, kalau tidak ngaji ya kasihan begitu. Al-Baqarah ya 2 jam nanti. Al-Fatihah ada hadisnya, jadi membaca Al-Fatihah itu menjadi sebab dikabul doanya. Dan masih ada videonya itu, subhanallah. Sudah mencaci salah, kan malu ya, maksudnya ngejek Fatihah, doa Fatihah, Fatihah, kenapa Al-Baqarah? La ilaha illallah. Makanya jangan biasa nyaci orang ya. Ulama melakukan sesuatu tentu ada dasarnya, hebat mereka. Doa Al-Fatihah ya, seperti itu insyaallah. Ini saja, ingat, ayo kita perkuat ikatan kita saling mencintaikan Allah. Pastikan setelah ini Anda tidak mencaci siapapun, jangan ngomongin kejelekan siapapun. Kalau Anda ingin sambung dengan majelis ini, amalan yang harus Anda bawa keluar adalah Anda tidak mencaci siapapun, Anda tidak mengolok siapapun ya? Anda tidak menggunjing siapapun. Ini saja, insyaallah kita melakukan salat tasbih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Subhanallah walhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله 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 ولا إله إلا الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله والحمد لله 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 والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله والحمد لله 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 ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله العظيم أكبر سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم أكبر سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم أكبر سبحان الله سبحان الله العظيم أكبر سبحان الله سبحان الله العظيم أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله
أكبر. سبحان الله والحمد لله 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 ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله 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 الله أكبر. التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله السلام ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي درجات في الجنة ونفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة أولياء الصالحين من شركات مغربات المسيح بأسن من الله بكر وسيد محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله خير من رحمين ترجم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الشحنة. شيخنا مشايخكم والدينا والديكم وإخواننا وإخواننا وأولادنا ولكل من حضر وكل من حضر في هذا المجلس والمنفقين والمتبرعين والمحسنين والمستمعين والمشاهدين. وسيفتح علينا وعليهم فتح العارفين واغفر لنا ولهم ويهدينا يوم طويل أمرنا أمر في الطاعة والصحة والعافية وسيرزقنا ورزقهم ويقضي حاجات وأجل ولأمل لنا ملهم وجعل بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة والحفظ والعزبة من الزلات والعطية في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita tahu, kita mengerti. Allah Maha Tahu. Alhamdulillah. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah yang maha tahu tentang keadaan kami. Kami mohon ya Allah, setelah Engkau mudahkan kami berkumpul di tempat ini,
Kau mudahkan kami untuk bergabung dengan perkumpulan mulia ini, baik yang hadir secara langsung atau melalui media yang telah Engkau mudahkan untuk kami dan mereka itu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, setelah Engkau mudahkan kami bergabung seperti ini, kami mohon jangan pisahkan kami, ya Allah, hingga kelak di surga, ya Allah. Jangan pisahkan kami dan jadikan hubungan kami semakin erat, semakin erat. Tidak hanya kami berkumpul dalam kebaikan seperti malam ini, kami ingin berkumpul dalam kebaikan yang banyak, ya Allah, yang banyak, ya Allah, yang banyak, karena kami ingin kaya di akhirat, kami ingin sukses di akhirat. Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh damai dalam diri mereka, damai di keluarga mereka, damai di dunia, damai di akhirat. Dan kami mohon jadikan perkumpulan kami ini adalah perkumpulan juru damai, ya Allah, yang jauh dari menfitnah dan difitnah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk terus berjuang, ya Allah. Berikan, pilih kami untuk bisa terus berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan, ya Allah, yang menjadikan kami terus bersemangat untuk meningkatkan kebaikan kami, ya Allah. Perkumpulan karena-Mu, ya Allah, karena kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Mudahkan kami untuk berjuang dengan apapun yang Kau berikan kepada kami. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun dari mereka ini, kecuali mereka semakin erat di antara kami, semakin semangat dalam berjuang. Ya Allah, apakah berjuang dengan ilmu mereka, ya Allah. Yang punya ilmu mudahkan berjuang dengan ilmu mereka, yang punya harta dengan harta mereka, yang punya tahta dengan kekuasaan mereka, yang punya tenaga, ya Allah, dengan tenaga mereka, yang bisa dengan panjatan doa kami mohon. Mudahkan kami untuk setiap saat mendoakan perkumpulan ini, sehingga perkumpulan ini perkumpulan ahli surga indah di dunia dan indah di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ini bulan mulia, bulan Ramadan, dan hari ini, malam ini adalah malam terakhir di Ramadan tahun ini, ya Allah. Kami mohon seperti Engkau mudahkan kami menghidupkan malam-malam Ramadan tahun ini, kami mohon pertemukan kami kembali dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah, dalam keadaan lebih baik dalam segala urusan kami, lahir batin kami, ya Allah. Sehingga di Ramadan yang akan datang kami bisa menghidupkan Ramadan dengan ibadah lebih banyak, dengan kebaikan lebih banyak, ya Allah. Dan kami mohon di mulia ini, di bulan mulia ini, di malam mulia, di malam terakhir di bulan Ramadan ini, kami mohon, ya Allah, mudahkan kami, ya Allah, untuk melakukan banyak kebaikan, ya Allah. Baik kebaikan yang kami mulai dari hati kami dengan niat baik, ya Allah. Mudahkan kami untuk kebaikan. Maka kami mohon, ya Allah, semua yang mengikuti acara ini, Allah, mudahkan hati mereka untuk merencanakan kebaikan sebanyak-banyaknya, ya Allah. Mudahkan kami untuk menjalin silaturahmi untuk kepada saudara-saudari kami, ya Allah. Mudahkan kami menggunakan harta kami untuk kebaikan, ya Allah. Mudahkan kami menggunakan ilmu kami untuk perjuangan, ya Allah. Mudahkan kami menggunakan tahta kami untuk kebaikan, ya Allah. Di malam mulia di bulan Ramadan kami ingin punya niat banyak, sehingga kebaikan yang kami lakukan di luar Ramadan pahalanya seperti di bulan Ramadan. Maka kami mohon, rindukan kami untuk melakukan kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk kebaikan-kebaikan itu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, dan ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu, ya Allah. Akan tapi, ya Allah, kami yakin kami banyak dosa, dan setiap dosa membawa petaka di akhirat. Kami takut di neraka-Mu, kami takut di alam barzah-Mu, kami takut di padang mahsyar-Mu. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, ya Allah. Jauhkan kami dari dosa-dosa itu, ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang dahulu pernah meninggalkan solat atau berjudi atau yang lainnya, kami mohon ampuni mereka, wahai Zat yang Maha Pengampun, ya Allah. Rindukan mereka untuk salat, mudahkan meninggalkan judi, mudahkan meninggalkan riba, ya Allah. Jauhkan kami dari berdusta, berbohong dalam jual beli, ya Allah. Jadikan kami orang-orang jujur, ya Allah. Dan berkailah usaha kami, berkailah rezeki kami. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu, ya Allah.
zina yang hina di diri, zina yang hina di keluarga, zina yang hina di masyarakat, zina yang hina di dunia dan di akhirat. Jauhkan dari kami, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam zina, terjerumus dalam zina ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran yang sesungguhnya ya Allah, kesadaran ya Allah, kesadaran ya Allah, dan bencikan kepada zina, dan ampuni dosanya ya Allah, dan tutup aibnya di dunia hingga di akhirat ya Allah, dan buka pintu halal untuk mereka. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina yang hina itu ya Allah. Kami mohon puaskan, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak akan melirik kepada yang haram. Jaga mata kami dari melihat yang haram-haram di jalan-jalan, haram di handphone, laptop kami ya Allah, haram-haram di mata kami, jauhkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sering melihat sesuatu yang Kau haramkan, kami mohon ampuni mata kami, jangan hukum mata kami ya Allah. Ampuni mata kami dan ampuni kami semua ya Allah. Ampuni diri kami, ampuni keluarga kami, ampuni guru-guru kami dan orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian dan dendam di antara kami. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah, jangan hukum mereka ya Allah. Sebesar apapun kejahatan mereka kepada kami, dia adalah mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sungguh kami tidak rela jika mereka Engkau hukum karena berbuat salah kepada kami. Maka kami mohon ya Allah, kami memaafkan mereka dan maafkan ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin mendendam kepada siapapun, kami tidak ingin mendengki kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, makmurkan majelis para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan usaha tetangga-tetangga kami, masyarakat kami ya Allah. Jauhkan kami dari mendengki mereka ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Kami ingin bersih hati ya Allah. Mereka itu ya Allah yang kami ingat wajah-wajah mereka. Mereka sering berbuat salah kepada kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami ya Allah. Kami mohon ampuni mereka, berikan segala kebaikan pada diri dan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ibunda kami, ayahanda kami ya Allah, yang kami berusaha untuk berbakti akan tapi hawa nafsu kami ya Allah kadang menjadikan kami salah, sehingga kadang kami tanpa sengaja membentak ibunda kami, ayahanda kami ya Allah. Kadang kami memalingkan muka, kadang kami memasang muka cemberut ya Allah kepada orang tua kami. Alangkah banyak dosa kami, jangan hukum kami dengan dosa itu ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang tua kami ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti ya Allah, hati kami ya Allah. Mudahkan hati kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami, jika mereka telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka yang masih hidup ya Allah dari orang tua kami. Kami mohon ya Allah, hamba Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada mereka segala kebaikan, segala kebaikan, segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Itu ibunda kami, ayahanda kami ya Allah. Bunda kami, ayahanda kami yang kami belum bisa berbakti dengan sepenuhnya ya Allah. Kadang kami masih merepotkan mereka ya Allah. Kami tidak tahu diri ya Allah, jangan hukum kami dengan itu semua ya Allah. Anak-anak kami jadikan anak-anak yang berbakti ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai anak kami jadi anak yang durhaka karena kedurhakaan kami ya Allah. Kami mohon anak kami jadikan anak ahli surga, anak yang bisa berbakti pada kami, dan mudahkan kami berbakti pada orang tua kami. Mudahkan kami berbakti pada guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon saudara-saudari kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan warisan atau yang lainnya ya Allah. Yang berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini hamba-hamba-Mu yang berurusan waris dengan saudaranya, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka bisa berdamai dan tidak bermusuhan dengan saudara. Yang bermusuhan dengan saudara akan masuk neraka-Mu, dan kami sungguh tidak rela jika mereka masuk neraka-Mu ya Allah. Tambah ya Allah, jadikan kami dengan saudara kami hamba yang saling mencintai, saling menghargai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kami ingin mereka menjadi anak-anak yang ahli surga, anak-anak yang selamat di dunia dan di akhirat. Maka kami mohon mudahkan kami mendidik anak-anak kami, menghantarkan mereka kepada kemuliaan. Anak kami itu semua ya Allah yang kami lihat wajah-wajah mereka saat ini, anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, nomor 7 ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Engkau maha kuasa untuk mengangkat mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan mereka ya Allah yang saat ini mengikuti acara ini, yang mereka tidak punya anak, berikan kepada mereka anak-anak yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan yang memang sudah tidak punya anak, kami mohon ya Allah jangan sampai mereka fakir di akhirat, sehingga di akhirat tidak punya anak. Rindukan mereka untuk merawat anak hamba-hambamu, sehingga mereka di dunia tidak punya anak, tapi di akhirat kaya dengan anak-anak soleh, kaya dengan anak-anak hebat, anak-anak yang para ulama. Jadikan mereka adalah ibu daripada anak-anak yang mulia itu ya Allah. Jadikan mereka ayahanda dari anak-anak yang mulia ya Allah, ya Allah. Siapapun yang punya anak bejat, jauh dari kebaikan, berkat majelis mulia ini kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridha ya Allah. Yang punya anak jauh dari kebaikan, yang punya anak dalam kenistaan, yang punya anak dalam kehinaan, kami mohon berkat kehadiran orang tua yang mulia itu di tempat yang mulia, di malam mulia, di bulan mulia itu ya Allah. Kembalikan anak-anak itu kepada kemuliaan ya Allah. Jangan tinggalkan mereka, jangan sisakan satupun dari mereka. Dan kami mohon ya Allah, seperti kau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Mudahkan setelah ini kami untuk membuat pengikat di antara kami, sehingga kami tidak akan terpisahkan di dunia ini, sehingga kami bisa selalu bertemu dan bertemu dalam kebaikan untuk diri keluarga di dunia hingga di surga nanti. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah dan punya hajat menikah, kami mohon ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan yang sudah menikah kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, cinta darimu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan kau kurangi sedikit pun. Kami takut di saat kau kurangi lalu kami kurang mengabdi ya Allah, lalu kami berbuat zalim. Kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, siapapun yang tersakiti hatinya oleh lisan kami, oleh perbuatan kami mohon ya Allah, ganti dengan kemuliaan, ganti dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka ya Allah. Saat ini ya Allah, umat kekasihmu Nabi Muhammad, saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah, berjuang ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang telah meninggal jadikan mereka orang-orang yang mati syahid, yang masih hidup berikan ketabahan dan kekuatan ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk berjuang untuk mereka ya Allah. Angkat malapetaka dari mereka ya Allah. Siapapun yang menghancurkan mereka, siapapun yang niat untuk menghancurkan mereka, hancurkan ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini, jauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, juru damai di negeri ini Allah. Dan kami mohon kami di tempat mulia di masjid ini ya Allah, maka kami mohon berikan kepada yang telah mewakafkan tanah ini, membangun masjid ini, dan yang merenovasi masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, yang menjaga masjid ini, semua yang menghadiri masjid ini ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka semua yang telah berjuang bersama kami. Engkau maha tahu siapa mereka yang berjuang bersama kami, apakah di Cirebon, di luar Cirebon. Engkau maha tahu mereka-mereka yang berjuang bersama kami, yang berjuang bersama kami. Berikan ketulusan kepada mereka dan kembalikan kepada mereka segala kebaikan buah perjuangan ini, segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang sempit rezeki ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah.
mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أسرعكم تبقى الفاتحة. Masih, Masya Allah. Kita sujud syukur atas segala karunia Allah berikan pada kita. Untuk open house silaturahim di pesantren adanya tanggal 1 hari Sabtu sama Ahad mulai pagi sampai jam 9 malam. Setelah itu kita akan pindah open house di Jawa Timur, jadi hanya tanggal 1 dan tanggal 2 sampai malam 3. Kemudian mungkin ada yang mau mudik dan sebagainya, mungkin tidak bisa sempat untuk ke pondok. Mungkin sekarang kita bagi yang ada waktu, tentu yang punya kesibukan nggak ada masalah, kita bisa bersalaman dengan hati ya, yang punya kesibukan yang penting hati saling mencintai. Tapi yang bisa bersalaman insyaallah kita akan musafahah singkat saat ini insyaallah. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga semua yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita diberikan umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan selanjutnya. Dan akhirnya saya Syarif Mugni Al-Ghifari beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.